Yang terhormat Bapak Ibu SD Sidoarjo, pertama-tama mereka kepada karena syukur yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 SD Sidoarjo Kecamatan Lebong. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Bapak Ibu untuk diminta untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi dan berbagi praktek baik aksi nyata yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Mutakin sebagai tugas modul 1.4 budaya positif yang ada di SD Negeri Sidoarjo. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini merupakan nanti implementasinya Bapak Ibu nanti bisa lihat dari penyampaian Pak Abdul Mutakin terkait dengan budaya positif yang direncanakan dan mungkin sudah dilaksanakan di SD Negeri Sidoarjo. Ada beberapa nanti budaya positif yang akan disampaikan, nanti Bapak Ibu semua bisa melihat dan ini mungkin sangat mudah diaplikasikan terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang diminta di guru penggerak itu paling tidak kita sebagai guru itu bisa memberikan layanan pendidikan yang mampu memberi layanan kepada murid. Jadi mindset kita, berpikir kita adalah bagaimana semua kegiatan kita muaranya adalah pada murid, terkait dengan negara, terkait dengan kegiatan dan sebagainya. Terus berikutnya budaya positif ini Bapak Ibu dalam rangka kita mengembangkan karakter budaya siswa dalam rangka mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jadi harapan dari sekolah itu sebagai sarana untuk belajar juga mengembangkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, jadi harapannya nanti siswa setelah memiliki adanya budaya positif di sekolah, paling tidak di sekolah dan Sidoarjo ini bukan hanya sebagai sebuah catatan atau mungkin pajangan atau mungkin tulisan, tetapi paling tidak bisa diaplikasikan. Syukur-syukur nanti menjadi hal yang membudaya. Kalau pertama hal yang membudaya itu berarti hal yang sudah menjadi kebiasaan bagus di sekolah. Tetapi di level yang belum membudaya, berarti kita sudah menjadi sebuah aturan yang nantinya dalam rangka menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk Mas Abdul Mutakin untuk bisa mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan aksi nyata 1.4 terkait dengan budaya positif yang akan dilakukan di SD Sidoarjo. Untuk selanjutnya kepada Pak Abdul Mutakin, saya berikan waktu sepenuhnya untuk bisa menjelaskan dan memaparkan. Kurang lebihnya monggo, ini ada waktu beberapa menit ke depan untuk bisa didetailkan dan dijelaskan, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa mengaplikasikan di sekolah atau mungkin khususnya di kelas masing-masing agar nanti budaya positif di SD Negeri Sidoarjo bisa terlaksana dengan baik. Monggo Pak Abdul Mutakin, waktu saya serahkan Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Sidoarjo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Sidoarjo. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan tiada suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar mengenai hal yang sudah kami dapatkan ketika pendidikan calon guru penggerak, yaitu budaya positif di sekolah. Saya langsung saja. Yang pertama ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju apa tidak? Tidak setuju ya? Iya. Kemudian yang berikutnya, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju ya? Ya, pemberian hadiah dapat memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Ya. Berikutnya, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma belajar. Teori kontrol itu oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini teorinya ya. Yang berikutnya, makna disiplin. Apa itu disiplin? Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang disebut dengan disiplin itu adalah kita bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, yang berdasar tindakan mereka itu berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau fair and worth itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser tadi pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi perbuatan itu pasti memiliki tujuan, ada tujuannya. Kemudian oleh Diana Gose mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang kita miliki. Yang berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu memiliki 3 motivasi atau tujuan. Yang pertama, perilaku manusia itu bertujuan untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Jadi seseorang berbuat karena menghindari hukuman. Contohnya, ketika kita berlalu lintas misalnya, biasanya ada yang seperti ini, disuruh pakai helm kalau ada operasi. Nah, itu kan berarti memakai helm itu tujuannya agar terhindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini cara gampangnya ikhlas, ya. Kita melakukan perbuatan itu dengan ikhlas dari dalam diri kita, ya. Bukan karena ingin mendapat imbalan atau bukan karena terhindar dari hukuman, tapi untuk menjadi orang yang diinginkan dari dalam diri mereka. Itu ada tiga, ya, motivasi atau tujuan perilaku manusia. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan mempelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan tentang kesenangan atau fun. Yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power, ya, itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Tentunya anak-anak didik kita juga memiliki hal sama. Anak-anak didik kita juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Sebagai contoh, misalkan seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Sebagai satu contoh, ya, di kelas misalkan, kelas 1 misalkan, kelas 1 Denis. Denis itu kan biasanya di kelas, saya lihat ketika pelajaran saya terkadang disuruh nulis tidak mau, sehingga teman-temannya mengucilkan. Nah, berarti dia tidak kebutuhan kasih sayang dari teman-temannya itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu kadang-kadang si Denis ini merasa sendirian dan usil biasanya untuk mencari kepuasan, mencari jati diri atau mencari kasih sayang dari teman-temannya. Nah, kadang kita kayak Denis pancen ngeleng nih. Padahal kadang-kadang anak itu karena mungkin kurang kasih sayang dari teman-temannya, atau mungkin di rumah juga mungkin kurang kasih sayang dari keluarganya dan sebagainya. Sehingga sebagai seorang guru kita bisa menjadi teman, ya. Kita bisa menjadi teman untuk anak yang seperti ini. Kita ajak bicara apa sih yang dia inginkan dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak-anak didik kita juga sebagai seorang guru harus paham dan mengetahuinya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru.
Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi tersebut, yang paling baik tentunya adalah posisi sebagai manajer, karena ini identitasnya berhasil atau sukses ketika kita mengontrol seorang murid. Kemudian yang paling jelek atau paling buruk adalah penghukum atau pembuat orang merasa bersalah karena gagal. Kontrol kita kepada seorang siswa gagal. Penghukum, penghukum itu biasanya kita menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menindir. Itu posisi kita penghukum. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita langsung marah-marah, menunjuk, bahkan sampai menyakiti, menghardik. Apa yang dikatakan guru ketika menghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu biasanya. Anaknya bagaimana? Anaknya nanti akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maka murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sehingga umpan pada murid akan menghalangi kesalahannya. Jadi ini posisi kontrol sebagai penghukum ini jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga yang guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dan sebagainya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, terus kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres dan sebagainya. Itu biasa dikatakan oleh guru dengan membuat orang merasa bersalah. Apa yang anak katakan? Maafkan saya. Sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Mungkin kita akan lanjutkan lebih detailnya. Ada contohnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, contoh video tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ini yang pertama sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi seorang guru sebagai penghukum, Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau
menjadi dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena dendam ya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ada yang sudah pernah menjumpai seperti itu? Ya, jangan sampai ya. Coba kita lihat posisi kontrol yang berikutnya. Ini posisi membuat merasa bersalah. Kita saksikan Bapak. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi posisi seorang guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Apa dampaknya pada murid? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Jadi murid itu kadang-kadang menahan perasaannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kita saksikan bersama-sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak senja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, itu tadi posisi kontrol seorang guru sebagai seorang teman, ya, sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu positifnya. Nah, hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata,
murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi positifnya itu ada, orang murid akan menjadi lebih dekat dengan gurunya. Tapi negatifnya ketika seorang guru kadang-kadang tidak selalu membantu murid lah, nanti murid akan merasa kecewa. Salah bolong Pak Guru sungkan yang begini. Nah itu, nah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif nih. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi menjadi ketergantungan pada guru tersebut, kepada salah seorang guru yang menjadi temannya tadi. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, sehingga anak menjadi ketergantungan. Tenang wae boleh Pak Guru. Nah, ini akan menjadi hal yang negatif. Jadi ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu posisi sebagai seorang pengontrol. Pemantau atau monitor ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah itu tadi contoh untuk posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi ini bagus posisi memantau ini. Jadi guru itu mengawasi. Pemantau berarti berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah kita sepakati oleh murid kita. Ketika murid kita melanggar, maka kita langsung menanyakan peraturan apa yang sudah dilanggar oleh murid kita. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
yaitu sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bersama-sama dengan anak didik kita, bagaimana solusinya agar tidak terulang lagi perbuatan tersebut. Kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ini adalah posisi yang paling baik tentunya, ya. Posisi sebagai seorang manajer, bagaimana kita harus memposisikan kita guru sebagai seorang manajer pada murid kita. Okay. Ya, aman. Ketutupan yuk, hitung menit po 7 menit. Itulah dong. Tutupan menu. Toko berapa? Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, tadi di dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, juga sebagai pemantau, kita menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas. Tadi kan Naren itu terlambat, Naren pancen telatan, maksud itu telat ping 5. Ketika ditanya oleh guru, maka yang ditanya adalah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, saat ini kita akan mempelajari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena kalau keyakinan itu nanti akan menjadi timbul keyakinan itu dalam diri seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tersebut daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Contoh yang mudah Bapak Ibu, tadi kita pakai helm tujuannya untuk apa? Keselamatan, bukan untuk menaati peraturan. Nah, kalau kita pakai helm itu untuk keselamatan, itu berarti kita melakukan keyakinan kelas. Kita yakin bahwa
terus, ya. Kalau hanya mengikuti peraturan, maka kita pakai helm hanya pada saat ada operasi tilang. Nah, itu yang dimaksud dengan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau keyakinan itu nanti akan muncul dari dalam diri kita. Keyakinan kelas itu contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu salah satunya, yaitu keyakinan kelas di dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa membuat keyakinan kelas masing-masing, ya. Keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati dengan siswa. Misalkan contohnya kelas kita kelas 1, kelas 1 peraturannya apa saja. Misalkan yang pertama, datang tepat waktu. Kalau keluar ruangan harus izin dulu, masuk ruangan mengucapkan salam. Terus apalagi, tidak boleh ngobrol, guru menerangkan, anak-anak mendengarkan. Itu termasuk peraturan kelas. Dan dari peraturan-peraturan itu kita simpulkan dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Kita lanjutkan, ya. Ini ada pertanyaan reflektif. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Irfan menertawakan Irfan yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini situasinya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Kira-kira setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Apa kira-kira? Nah, kata beliau dapat membuat malu si Irfan, ya. Terus, nah, kelasnya sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Coba yang lain, Pak Johan. Kenapa tindakan Pak Seno itu tidak setuju? Kenapa, Pak? Kira-kira? Karena di sini Pak Seno itu menghukum, ya, menghukum si Irfan ini dengan cara disuruh maju dan memegang hidungnya. Itu kan tidak mendidik, betul, tidak sesuai dengan apa yang kesalahan yang dilakukan oleh si Irfan. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nah, mengapa hukuman? Ya, dilakukan secara tiba-tiba, kemudian tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh anak, ya. Nah, kita akan mempelajari apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Biasanya hukuman itu sifatnya spontan. Ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita melakukan hukuman. Kemudian biasanya bersifatnya satu arah, ya. Anak itu tidak mengetahui apa yang akan diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu beda dengan hukuman, ya. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalkan di dalam kelas dan nanti kalau melakukan seperti ini maka harus seperti ini. Itu berarti konsekuensi. Kalau kita melakukan kesalahan berarti konsekuensinya harus dilakukan. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Itu berarti konsekuensi yang harus dilaksanakan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ketika kita menjalankan konsekuensi, maka guru itu menjadi monitor, memonitor anak didik kita. Nah, ini contoh. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul atau tidak? Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman karena tidak ada hubungannya, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan mencoret-coret meja, maka konsekuensinya ya harus membersihkannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, itu berarti hukuman. Terlambat terus push up kan tidak ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret itu konsekuensi karena sudah melakukan kesalahan, maka harus melakukan konsekuensinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita dengan murid itu mencari solusi atas kesalahan yang murid lakukan. Kita bersama-sama dengan murid untuk mencari solusinya dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu yang disebut dengan restitusi ya. Jadi restitusi itu kita ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, maka kita bersama-sama dengan murid mencari tahu ya. Kita bersama-sama dengan murid mencari solusi agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, proses restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi ini tidak harus di sekolah, kita bisa lakukan di rumah sebagai orang tua kepada anak kita, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu proses restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, misalkan bertengkar atau melakukan kesalahan di kelas, kita panggil anak tersebut. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitasnya dan betul jengkel sih, biar turun emosinya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga emosinya itu akan turun. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Itu yang kedua. Jadi validasi tindakan yang salah. Jadi anak biar tahu saya itu sudah melakukan kesalahan apa. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang berikutnya ya. Jadi untuk melakukan restitusi itu ada urutannya, yaitu tadi segitiga restitusi tadi. Langkah-langkahnya ya.
sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari disiplin positif. Semoga kita dapat menjalankannya dalam kelas, dalam pembelajaran sehari-hari ini. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Monggo, kalau ada pertanyaan. Monggo. Bagaimana cara menghadapi anak bila sering tidak mengerjakan tugas di rumah? Ya. Bagaimana ini tadi pertanyaan dari Ibu Maisaro, aku wali kelas 6. Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang sering tidak mengerjakan tugas? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ada namanya keyakinan kelas, ada keyakinan kelas. Pertama kita buat peraturan kelas dulu. Peraturan di kelas kita buat salah satunya dari peraturan kelas itu ya dengan membuat misalkan yang anak kelas 6 harus melakukan harus mengerjakan tugas. Salah satunya itu. Oke. Nah, nanti konsekuensinya apa ketika anak tidak mengerjakan tugas, anak tidak melaksanakan peraturannya itu? Nah, Jenis konsekuensinya apa? dan konsekuensi itu nanti disepakati dengan selaku wali kelas 6 dengan anak-anak kelas 6 itu disepakati. Ini kita membuat peraturan seperti ini, tulis peraturannya itu, tempel di. Nah, nanti kan peraturan itu sudah disepakati dengan anak-anak. Nah, maka ketika anak-anak tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka ada konsekuensinya. Biasanya anak-anak akan merasa jeram, okay? Seperti contohnya kalau saat jamaah, anak-anak biar ketika jamaah pertama guyon. Setelah itu siapa yang guyon, berarti kalau sholat guyon berarti apa anak-anak? Mboten sah guru. Nah, berarti kalau tidak sah, apa yang dilakukan? Belani Pak Guru. Nah, wes sing mau guyon saiki belani tapi apa? Seru. Nah, jadi ini anak-anak itu kapok. Saiki wis ora ono guyon. Karena wegah belani, wong belani malah terus foto istirahat, terus foto mari kelas isik sholat. Malah sholatnya seru. Hafal. Nah, sehingga anak-anak tidak berani guyon. Itu contoh seperti itu dan konsekuensi. Mungkin itu. Ada yang lagi? Misalnya tidak mengerjakan PR, terus kadang kan konsekuensinya disuruh mengerjakan di luar, malah anak beneran gimana terus? Ganti konsekuensinya. Ganti kasus. Cari yang lain. Ya. Lagi, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Kuliah mungkin? Cukup? Oke. Sebelum kita akhiri, bagaimana apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba Pak Johan. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Apa saja? Satu saja Pak Johan. Nah, budaya baik. Ya, Wiki apa tadi yang sudah kita pelajari? Bagaimana posisi guru untuk bisa menerapkan pembiasaan pada siswa agar siswa mentaati peraturan. Ya,
guru agar siswa mentaati peraturan di posisi kontrol ya. Nah, Bulia, coba seketika restitusi cara menghadapi siswa ya. Coba Bu Nani, kamu Bu Nani. Ya, hukuman dan konsekuensi ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika pembelajaran kita berlangsung? Perasaannya bagaimana? Luar biasa, apalagi senang, ngantuk. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi pada siang hari ini yang tadi tidak mengetahui? Setelah kita mempelajari ini jadi tahu apa kira-kira satu hal saja. Cara menghadapi siswa yang kurang disiplin. Ya, cara menghadapi siswa yang kurang disiplin apa mungkin seketika restitusi tadi ya, itu bisa diterapkan di sekolah maupun juga di rumah ya, menghadapi anak kita ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.